Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai fikih. Yang pertama yaitu pengertian fikih. Fikih berasal dari bahasa Arab yaitu al-fahmu yang artinya sebuah pengetahuan. Secara epistemologi, fikih berarti suatu ilmu atau pengetahuan mengenai hukum syariah yang berdasarkan pada dalil-dalil terjadi. Fikih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang nantinya akan mengatur aspek kehidupan manusia. Pada masa Rasulullah, fikih mulai tumbuh dan membentuk dirinya menjelma ke dalam perwujudan yang bersumber dari Al-Quran, yang nantinya akan berkembang menjadi usul fikih sebagai salah satu bidang ilmu sampai pada masa para sahabat. Perkembangan fikih pada masa tadwin, di mana pada masa ini terjadi pembukuan dan penyempurnaan dari ilmu fikih. Sedangkan fikih pada masa taklid atau masa melemahnya para ulama dalam melakukan ijtihad, sehingga banyak timbul fuqaha yang mempropagandakan dari madhab dan aliran mereka masing-masing. Sedangkan perkembangan ilmu fikih pada masa tokoh dan madhab, menurut Subahi Saleh ada 5 madhab yang masyhur, yaitu yang pertama madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Ja'fari. Lalu, bagaimana urgensi ilmu fikih itu sendiri? Ada banyak dalil yang membahas mengenai pentingnya menuntut ilmu, seperti hadis Rasulullah yang berbunyi, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin," yang artinya, setiap muslim itu wajib menuntut ilmu, mulai dari lahir sampai dia meninggal dunia. Nah, di sini berarti kita juga wajib menuntut ilmu, yaitu ilmu fikih. Lalu, seberapa penting sih ilmu fikih itu dan kenapa harus dipelajari? Nah, setiap agama memiliki ritual ibadah masing-masing, termasuk Islam, di mana hal ini dibahas dalam ilmu fikih. Alasan kedua yaitu adanya ilmu faraid. Selain itu juga, fikih merupakan pembahasan terbesar dalam agama Islam. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai taklid. Taklid artinya adalah meniru atau mengikuti seseorang tanpa melakukan ijtihad terlebih dahulu. Hukum dari taklid ini oleh para ulama disepakati ada 3. Yang pertama yaitu haram, bertaklid kepada orang asing dan hanya semata-mata untuk sebuah tradisi. Hukum yang kedua yaitu wajib, bertaklid kepada orang yang perbuatannya dijadikan sebagai hujah, yaitu perkataan dan perbuatan Rasulullah. Hukum yang ketiga yaitu boleh, bertaklidnya seseorang yang tidak mampu untuk berijtihad. Selanjutnya yaitu talfik, yang artinya atau secara istilah adalah untuk seseorang yang mengikuti salah satu madhab, tetapi ia juga mengikuti madhab lainnya pada sebagian tertentu. Hukum dari talfik adalah boleh asal tidak merubah dari seluruh isi madhab. Selanjutnya yaitu ittiba, yang artinya mengikuti perkataan orang lain dan kita mengetahui sumber dari pengambilannya. Hukumnya adalah boleh. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sumber hukum-hukum Islam. Hukum-hukum dalam Islam dibagi menjadi 2, ada hukum yang disepakati dan ada hukum yang tidak disepakati. Hukum Islam yang tidak disepakati adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ihtisan, yang artinya menganggap sesuatu baik. Yang kedua, maslahah mursalah, yang artinya sesuatu yang dianggap bermanfaat. Yang ketiga yaitu istisab, yang artinya menetapkan suatu hukum yang telah ada sebelumnya. Yang keempat yaitu urf atau adat kebiasaan. Pembahasan berikutnya yaitu persebaran dari 4 madhab yang masyhur. Yang pertama yaitu madhab Hanafi, yaitu menyebar di sebagian warga Mesir, Syam, Irak, India, wilayah Afrika Utara, dan lainnya. Yang kedua yaitu madhab Maliki yang tersebar di Mesir, Tunisia, Maroko, dan Andalusia. Yang ketiga yaitu madhab Syafi'i yang tersebar di Irak, Pakistan, Syam, Yaman, Persia, dan daerah Afrika dan Andalusia. Yang terakhir yaitu madhab Hambali yang tersebar di Baghdad, Irak, dan Mesir. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai syariat. Syariat adalah tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada makhluknya untuk diikuti. Hubungan antara syariat dan ilmu fikih. Syariat adalah suatu pedoman yang digunakan sebagai petunjuk hidup. Sedangkan fikih adalah ilmu yang bertugas untuk menyusun aturan dasar serta ketentuan yang terdapat dalam sunnah Nabi. Jadi keduanya sangat berkaitan. Perbedaan dari syariat dan ilmu fikih adalah syariat adalah wahyu Allah dan sunnah-sunnah Nabi. Sedangkan fikih adalah pengetahuan manusia untuk memahami syariat. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai usul fikih. Usul fikih adalah suatu kaidah yang mendasari diraihnya potensi akidah yang menguasai hukum-hukum perbuatan dari dalil perkara. Sedangkan perbedaan antara usul fikih dengan fikih adalah jika fikih adalah membahas tentang hukum dalam perbuatan, sedangkan usul fikih adalah metode dan proses penuhan dari hukum itu. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai riba.
Riba adalah suatu bunga yang pada hakikatnya adalah pemaksaan suatu tambahan atas debitur yang melarat, yang seharusnya ditolong bukan dieksploitasi, dengan memaksakan hasil usaha agar selalu positif. Hukum riba ini sendiri menurut Imam Syafi'i adalah haram. Selanjutnya yaitu mengenai dari macam-macam riba. Yang pertama yaitu riba ad-duyun, yang artinya riba dari hutang piutang. Yang kedua, riba buyuk, yaitu riba dari jual beli. Yang terakhir yaitu cara menghindari riba. Yang pertama memiliki sifat syukur, yang kedua mengalihkan kredit ke bank syariah, dan yang terakhir yaitu mengerti dan memahami dari bahaya riba itu sendiri. Sekian pembahasan fikih hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.